Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Rotak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan gue sekarang guys, udah ada produk lagi dari Bose. Setelah kemarin kita bahas Bose Frames yang generasi baru, ini adalah generasi Bose TWS yang terbaru, yaitu Bose Quiet Comfort Earbuds. Dan ini adalah TWS pertama Bose yang akhirnya pakai fitur noise cancelling, yang ada fitur noise cancellingnya, dan gua penasaran banget pengen cobain. Ini juga soon bakal dijual sama Bose Indonesia, jadi kalian cek aja, nanti gue bakal taruh linknya di bawah seperti biasa. Oke, so yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Alright guys, so ini dia untuk boxnya sendiri. Kalian bisa lihat ini yang warna hitam, jadi ada juga nanti yang warna putih. Nanti gua bakal taruh lebih detail mungkin di belakang. Dan ini tulisannya noise cancelling, which is pertama kalinya akhirnya datang ke edisi TWS-nya. Agak telat mungkin ya ke bagian noise cancellingnya, karena dia juga sebenarnya udah ada yang versi biasa tanpa noise cancelling, tapi memang Bose sendiri bisa dibilang juara guys kalau ngomongin noise cancelling. Gue sendiri punya headphone dia yang QC35 yang Quiet Comfort, kemudian ada yang sekarang NC700, itu juga semua juara banget di bidang noise cancelling kalau gue pakai buat traveling jarak jauh, misalnya lagi sekarang nyetir di mobil atau sekarang naik pesawat. Yang dulu kalau gue bisa dari Jakarta Australia 7 jam 8 jam itu bakalan enak banget pakai headphone noise cancelling. Dan sekarang akhirnya Bose bikin yang versi TWS atau versi earphones-nya. So, langsung aja kita cek untuk box-nya sendiri seperti ini guys. Kemudian di bagian bawah ada pilihannya black, yang ini black, jadi seperti itu. Kemudian di bagian belakang kalian bisa cek. Yang pertama ditulis adalah superior noise cancelling, karena ini memang yang pertama akhirnya Bose masukin noise cancelling. Ada transparency mode juga, yang mana kalian bisa dengar suara luar, dan juga yang lain-lain kalian bisa cek aja. Kalau kalian pengen cek tinggal di pause aja. Oh ya, ada tulisan Qi yang artinya udah bisa wireless charging. Oke, sip, langsung aja kita buka. Ada satu buah pull tab di bagian bawahnya ini guys, yang tinggal tarik aja nih. Alright, ini di atas ditarik, dan sekarang kita lihat aja langsung buka kotaknya 1, 2, 3. Wow, gede guys TWS-nya. Ini dia Bose Quiet Comfort Earbuds. Nih kalian bisa lihat di bagian atas ini, gue copot dikit ya. Nah jadi kalau kita lihat nih guys, buset deh, ini gede banget first impression gue pertama kali lihat. Tapi yes, build quality-nya lumayan solid, finishingnya sih matte semuanya, jadi no problems menurut gue. Nih bagian depannya ada beberapa LED, bagian belakang ada port USB Type-C untuk kalian ngecas. Dan dia juga bagian bawahnya bisa dipakai buat Qi wireless charging kalau kalian udah biasa pakai wireless charging. Oke, sebagai comparison gue udah bawa Apple AirPods Pro gue guys, yang udah gue pakai selama ini, dan ini dia untuk comparison size-nya. Jadi yang Bose sama AirPods Pro, ini AirPods Pro dalam posisi case sedikit lebih gede dibandingin sama case-nya Bose, tapi Bose lebih tebal jauh guys dibandingin sama si AirPods Pro. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja lihat dulu sebelum kita buka earbuds-nya, kita cek ke bagian dalam. Ada apa lagi nih guys? Ada kertas manual, dan di bagian bawah ada dapat kabel charger which is USB Type-C, nggak usah dibuka lah ya. Udah pada tahu. Dan kita dapat cadangan untuk ear tips-nya. Nah, ini sendiri adalah ciri khasnya Bose guys dengan ear tips yang model pengait kayak gini. Ini adalah salah satu earphone pertama atau produk Bose pertama mungkin yang bikin gue jatuh cinta sama Bose, karena ear hook-nya ini tuh bener-bener nyantol banget di telinga dan bikin nyaman banget. Itu kalau gue nggak salah tuh udah 5-6 tahun lalu deh gue pernah nyobain earphone-nya Bose. Waktu itu gue istilahnya dapet yang diskonan gitu guys, terus gue nyobain dan gue abis itu mulai jatuh cinta sama Bose, dan gue akhirnya beli yang speaker SoundLink Mini 2, dan seterusnya sudah sampai sekarang gue masih suka banget sama karakteristik suara Bose dan juga si ear hooks-nya ini kalau di earphone-nya. I think that's it. Itu aja di dalam box-nya. Gue rapiin sebentar. Oke, sekarang kita akan buka si earbuds ini dalam case-nya guys. Jadi ada satu buah tombol dimana kalau kita tekan, dia akan kayak ada soft opening gitu. Cuh. Wah, lagi. Slow motion. nggak deh. Cuh, gitu dia langsung ngebuka. Nice, ini dia untuk Bose
Quad Comfort earbuds-nya guys di dalamnya. Di depan ada LED menunjukkan baterai, jadi 4 baterai ini full. Kayaknya ada LED kelima ini buat kayak wireless charging ya mungkin ya. Kemudian di bagian atas kalian bisa lihat ini dia ada logo earbuds, ada logo Bluetooth-nya dan earbuds-nya sendiri. Langsung aja kita keluarin. Ini dia bentuknya. Ada logo Bose di bagian samping-sampingnya. Dan di bagian dalamnya sendiri dia kayak pakai material yang glossy gitu. Dan ada banyak lobang nih guys, karena ini adalah lobang mikrofon, dimana dia fungsinya selain buat pickup suara kita juga buat noise cancellingnya. Dan ini untuk agak licin. Dan ini untuk licin bos. Dan ini untuk ear hooks-nya nih. Jadi ear hooks ini sesuai dengan namanya, fungsinya buat nyantol ke dalam telinga. Oke, jadi kita coba pakai aja langsung. Ini yang nomor 2. Oke. Jadi tadi waktu gua pakai, dia deteksi guys kalau kita pakai. Jadi dia baru hidup ketika kita taruh dalam telinga. Dan sekarang udah ada suara ready to connect. Artinya gua akan coba pairing ke smartphone gua. Nah, sekarang untuk Bose ini sendiri kalian bisa ada dua cara. Kalian bisa langsung pairing ke smartphone kalian pakai Bluetooth-nya, atau kalian bisa download aplikasi Bose Music, which is kemarin kita juga udah pakai. Alright, kita tinggal tambah dan kita pilih headphones and frames, dia akan otomatis searching nearby. Langsung nongol Bose QC earbuds. Oke, kita pairing. Dan kayak gue bilang kemarin, untuk aplikasi ini sendiri tuh enaknya adalah kalian bisa update firmware dan kalian bisa setting-setting fitur-fitur dari earbuds ini. Oke, disuruh tekan tombol Bluetooth, kita tekan tombol Bluetooth. Jadi gue masukin dulu aja ke case-nya dan ada LED birunya. Oke, akhirnya bisa juga di pair dan LED birunya jadi warna putih. Tadam! Oke, finally it's done. Kalian bisa kasih nama apa aja. Namanya apa nih enaknya nih? Ini namanya dia udah nama dari preset, tapi ya gue balikin ke standar aja karena gue nggak asik orangnya guys. Oke, check your fit. Oke, sekarang kita langsung pakai. Jadi langsung dikaitin. Masuknya tuh enak banget kayak paten gitu guys. Waktu dimasukin tuh karena dia ada hooknya. Oke, rotate the earbuds. Jadi dia ada step by step-nya gitu, which is cuma buat mastiin aja kalau kalian tuh udah fit. Which is di gua ini yang nomor 2 langsung fit perfectly. Nah, ada product tips juga, ada step by step. Kalian harus menggunakan touch control untuk musiknya. Jadi kalian bisa double tap right earbud untuk play or pause, sama use shortcut. Kalian bisa touch and hold left earbud to skip a track or check the battery level. Bisa di custom lewat settings aplikasinya. Oke. Voice assistant seperti biasa sesuai HP, phone calls ada noise cancellation-nya. Nah, ini ada noise cancellation 0 sampai 10 sama kayak si headphone-nya Bose, dan ada wireless charging case. All set? All set. Ada bunyinya lagi. Setup complete. Oke, nah ini dia. Jadi untuk homepage screen ya guys, kalian bisa cek ini adalah setup buat si earbuds-nya, ini buat volumenya. Kalian bisa atur untuk noise cancellation-nya juga bisa dikurangin. Oke, ini dalam posisi gua bisa mendengarkan suara gua dengan sangat baik. Ini di posisi 0. Jadi ini literally kayak transparency mode-nya. Tapi kalau gua mau naikin sampai full, wow, oke. Berasa bener-bener sunyi langsung. Dan karakteristiknya bisa gue bilang mirip sama headphone-nya. Jadi bener-bener ngurangin suara banget. Dan sampai gua kadang-kadang ngerasa suara gua kurang kencang. Jadi maaf kalau gua mungkin ngomongnya naik turun ya di video ini ya. Oke, kemudian ada pilihan favorites gitu-gitu. Jadi kalian bisa custom untuk preset noise cancellingnya. Ada 0, ada 5, ada 10. Oke, sekarang gue akan langsung aja menuju ke tes suara. Tapi sebelum tes suara, gue baca dulu aja specs lengkap dari si Bose Quad Comfort earbuds ini dulu, oke? Jadi Bose Quad Comfort ini punya baterai guys, untuk per earbuds-nya bisa 6 jam. Kemudian case-nya sendiri bisa 12 jam. Jadi total 18 jam kalau kalian pakai bareng-bareng. Tapi kalian juga bisa pakai satu-satu sendiri-sendiri. Salah satunya bisa di-charge di dalam case-nya. Nah, charging-nya itu bisa 15 menit, kalian bisa dapat 2 jam. Jadi 15 menit charging, 2 jam playback. Dan kalian bisa ada fitur IPX4, di mana IPX4 ini splash and water resistant juga. Oke, itu tadi untuk specs baterai dan juga untuk specs case-nya. Sekarang gue akan langsung aja masuk ke bagian testing suara. Gue akan putar lagu benchmark kita seperti biasa, That's What I Like. Wow, oke. Alright.
gue udah lama guys nggak menikmati lagu That's What I Like mantap banget, mantul, mantap jiwa. Bassnya bener-bener bulet, mid range sama kayak treble-nya crispy banget, vokal dialognya juga terspread dengan baik, stereo image-nya juga enak, noise cancellingnya juga bikin gua bisa kayak tersedot gitu guys ke dalam musiknya karena gua nggak mendapatkan gangguan dari luar sama sekali gitu. Itu yang gua bilang wah banget, dan wah ini much better daripada AirPods Pro gue sih dari segi kualitas suara ya. Dan dari segi noise cancelling juga first impressionnya gue dapet sih kalau memang ini lebih kedap, dan lebih kedapnya itu kayak lebih effortless gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi memang untuk kalian sendiri yang pakai Apple device pasti AirPods Pro memberikan fitur yang juga nggak kalah banyak. Tapi ya gitu deh, nanti kita akan bahas lebih lengkap di bagian reviewnya. Dan abis ini gue akan tes ke kalian nih ada mikrofon test. Nah mikrofon test ini juga lumayan menarik karena gue akan coba nanti compare sedikit dengan Apple AirPods Pro. Here we go. Okay, check 1 2 3 1 2 3. This is a microphone test for Bose QC earbuds, Bose Quiet Comfort earbuds. Tes 1 2 3 1 2 tes. Nama gue Malvin dari Best in Attack YouTube channel. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Oke, tes 1 2 3 1 2 3 tes. Sekarang kita ngetesin mikrofon dari Apple AirPods Pro. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Kalian bisa compare tadi suaranya dengan Bose Quiet Comfort earbuds untuk AirPods Pro dan juga tadi yang Bose. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. So guys, itu tadi untuk tes mikrofonnya. Gimana menurut kalian? Boleh ditulis di kolom comment section di bawah yang mana yang lebih oke, AirPods Pro ataukah Bose Quiet Comfort earbuds ini. Dan itu aja tadi untuk unboxing serta first impression gue dari Bose Quiet Comfort earbuds. Gue sangat excited guys, sampai tadi tim di belakang kamera bilang gue suruh ngomongnya agak pelan karena gue ngomongnya makin cepet karena gue terlalu excited. Nah sekarang kalau ngomongin harga, berapa sih harga resmi dari Bose Quiet Comfort earbuds ini? Nah Bose ini akan dijual tanggal 1 Desember guys di e-commerce, nanti gue akan taruh linknya di bawah aja. Itu harga resminya Rp5.499.000, 5,5 juta rupiah. Jadi harganya emang wah banget, lumayan tinggi dan lebih mahal juga dibandingkan sama AirPods Pro memang. Tapi dari segi suara harus gue akuin ini much better dibandingkan sama AirPods Pro, dan juga dari segi noise cancellingnya juga lebih oke. Jadi kalau kalian memang yang udah suka sama Bose dan suka karakteristik suaranya, ini bakalan memenuhi kriteria kalian banget, terutama yang audiophile juga. Tapi memang dari segi harga gue mungkin akan compare ini setara sama si Sennheiser Momentum 2. Gue akan bikin reviewnya, mungkin kalau kalian pengen tahu review lebih lengkap seperti biasa, bolehlah diklik tombol jempol di video ini, kasih tulis juga komennya di bawah kalau kalian pengen tahu lebih lengkap review dari Bose Quiet Comfort earbuds. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol jempol, subscribe, hidupin lonceng, diklik aja yang mana aja guys, yang penting diklik aja ya di bawah. Dan itu aja, stay home, stay safe, thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Ciao!